warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Ayuanglaini dengan NIM A111124039. Perkenalkan nama saya Azira N dengan NIM A11124030. Perkenalkan saya Arifa dengan NIM A11124010. Perkenalkan saya Niwayan Suryani dengan NIM A11124023. Perkenalkan, saya Gita Afriani dengan NIM A11124050. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM A111124031. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti dengan NIM A1124038. Baik, materi pertama ada idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa realitas yang hakiki adalah ide, jiwa, atau roh, bukan benda atau materi. Dalam konteks pendidikan, idealisme menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi jiwa, akal, moral, dan spiritual manusia agar mampu mencapai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sempurna. Pun ciri-ciri dari idealisme yang pertama menekankan pikiran, ide, nilai-nilai abadi dibandingkan hal-hal material. Yang kedua, pendidikan bertujuan membentuk moralitas, etika, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, guru dipandang sebagai teladan dan pembimbing moral yang membantu siswa menemukan kebenaran. Yang keempat, pengetahuan dianggap lebih tinggi daripada keterampilan praktis. Yang kelima, kurikulum menitik beratkan pada humaniora, filsafat, seni, agama, dan moral. Yang keenam, mengutamakan proses berpikir, refleksi, dan dialog daripada hafalan semata. Baik, yang terakhir ada tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. 427 sampai 347 SM dianggap bapak idealisme. Berpendapat bahwa dunia ide lebih nyata daripada dunia materi. Yang kedua, Immanuel Kant. 1724 sampai 1804 mengembangkan idealisme transendental, menekankan pentingnya akal budi dan moralitas. Aliran filsafat pendidikan yang kedua adalah realisme. Realisme menekankan bahwa dunia nyata itu objektif dan dapat dikenali melalui pengalaman indrawi. Dalam pendidikan, aliran ini bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan faktual dan logis yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, ciri-ciri realisme dalam pendidikan. Yang pertama, realitas objektif dan independen, yaitu dunia nyata dianggap ada secara mandiri, tidak tergantung pada pikiran atau kesadaran manusia. Yang kedua adalah pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, yaitu siswa belajar melalui observasi, eksperimen, dan penginderaan langsung terhadap objek nyata. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses memahami kenyataan, yaitu tujuan pendidikan adalah membekali siswa dengan pengetahuan faktual dan logis tentang dunia. Selanjutnya, tokoh-tokoh realisme dalam pendidikan. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman nyata, bukan sekedar bayangan atau ide. Ia percaya bentuk dan materi adalah bagian dari kenyataan yang bisa dipahami melalui pengamatan. Yang kedua ada Francis Bacon, yaitu pelopor metode ilmiah. Ia menyatakan bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi sistematis. Yang ketiga, John Locke menyatakan bahwa pikiran manusia ibarat kertas kosong atau tabula rasa, dan seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman lahir dan batin. Yang ketiga yaitu materi pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran-aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran suatu gagasan, teori atau pragmatisme dapat diartikan sebagai paham yang mengutamakan tindakan dan hasil yang nyata. Adapun ciri-ciri pragmatisme yang pertama yaitu verifikasi berdasarkan konsekuensi praktis. Yang kedua,
yaitu anti-absolutisme dan skeptisme terhadap kebenaran mutlak. Yang ketiga, ada fokus pada pengalaman. Yang keempat, ada instrumental. Yang kelima, ada orientasi ke masa depan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu nilai fleksibilitas dan adaptasi. Adapun tokoh-tokoh pragmatisme, yaitu yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce dari 1839 sampai 1941. Beliau adalah filsuf yang pertama kali memperkenalkan dan mengembangkan pragmatisme. Peirce menekankan bahwa makna dari suatu gagasan terletak pada konsekuensi praktis yang dihasilkannya. Beliau dikenal sebagai bapak pragmatisme. Kedua, ada William James dari tahun 1842 sampai tahun 1910. William James merupakan tokoh yang mempopulerkan pragmatisme ke seluruh dunia. Ia mengembangkan gagasan Peirce dan menafsirkan sebagai filsafat yang menekankan bahwa kebenaran adalah yang berguna dan berfungsi dalam kehidupan nyata. Adapun tokoh yang ketiga yaitu John Dewey dari tahun 1859 sampai 1952. John Dewey adalah seorang filsuf, kritikus sosial, dan pemikiran pendidikan yang berpengaruh besar. Ia mengembangkan pragmatisme dengan pandangan yang disebut instrumentalisme, di mana pengalaman experience menjadi kunci. Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan arahan bagi tindakan nyata dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Kemudian ada eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada individu, kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam menciptakan makna hidup di dunia yang dianggap tidak memiliki makna atau tujuan inheren. Aliran ini menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat pilihan dan oleh karena itu bertanggung jawab sepenuhnya atas jalan hidupnya. Berikut adalah ciri-ciri utamanya. Yang pertama, eksistensi. Mendahului eksistensi, ini adalah pilar utama eksistensialisme yang dipopulerkan oleh Jean-Paul Sartre. Artinya, manusia lahir ke dunia terlebih dahulu. Eksistensi tanpa tujuan atau eksistensi yang telah ditentukan. Yang kedua, kebebasan mutlak dan tanggung jawab personal. Eksistensi percaya bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Ini berarti kita tidak bisa lari dari kebebasan untuk memilih. Setiap tindakan bahwa tidak untuk memilih adalah sebuah pilihan karena kita bebas sepenuhnya. Kita juga bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap pilihan yang kita buat dan konsekuensinya. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan dalam konteks eksistensial bukanlah rasa khawatir. Biasa ini adalah perasaan mendalam yang muncul dari kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab yang tak terbatas. Yang keempat, absurditas. Konsep ini terutama dikembangkan oleh Albert Camus. Absurditas adalah konflik atau jurang. Yang kelima, subjektivitas individual. Eksistensialisme menetapkan pengalaman pribadi dan perspektif individu subjektif di atas kebenaran objektif atau universal. Ikut tokoh-tokoh utamanya. Yang pertama, Søren Kierkegaard dari 1813 sampai 1855. Yang kedua, Friedrich Nietzsche dari 1844 sampai 1900. Yang ketiga, Albert Camus dari 1913 sampai 1960. Sekian dari video saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu aliran filsafat progresivisme. Nah, aliran ini merupakan pendekatan yang menekankan kemajuan dan perubahan menuju kondisi yang lebih baik, terutama dalam pendidikan dengan berpusat pada anak, pemahaman belajar, dan fleksibilitas kurikulum. Aliran ini menolak praktik pendidikan yang otoriter dan tradisional, serta mendorong perkembangan potensi individu melalui pembelajaran aktif.
pemecahan masalah, dan keterlibatan dalam proses belajar. Adapun ciri-ciri utama dalam filsafat progresivisme yaitu berpusat pada anak, di mana peserta didik menjadi pusat utama atau fokus utama dalam proses pembelajaran karena memiliki minat, kebutuhan, dan potensi alami untuk belajar dan menentukan sesuatu tentang dunia. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Belajar melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan praktik adalah kunci utama, bukan hanya melalui teori atau hafalan. Yang ketiga, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel atau tidak kaku tetapi dirancang secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator, di mana guru bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengarah, bukan sebagai otoritas yang mendikte. Yang selanjutnya, demokrasi pendidikan. Nah, demokrasi pendidikan juga sangat berperan penting untuk mendorong suasana pendidikan yang demokratis dan menghargai kebebasan peserta didik untuk berkembang. Yang selanjutnya yaitu tujuan sosial, di mana progresivisme juga dapat memiliki otoritas sosial di mana sebuah sekolah dilihat sebagai tempat untuk mengatasi masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam bermasyarakat. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran progresivisme. Nah, beberapa tokoh penting yang terkait dalam aliran progresivisme antara lain adalah John Dewey, yaitu pelopor penting dalam pendidikan progresif yang menekankan pentingnya progresivisme, pemahaman, dan eksperimen dalam pembelajaran. Dan William James berkontribusi dengan menekankan pentingnya aktivitas dan pembelajaran yang alami. Filsafat pendidikan humanis adalah filosofis pendidikan yang berpusat pada pengembangan potensi individu secara utuh, menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan berpikir dan pengalaman pribadi untuk menciptakan manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Tujuan pendidikan humanis adalah untuk membentuk manusia menjadi utuh, yaitu ada beberapa di antara lainnya. Yang pertama, menjadikan individu yang demokrasi, bertanggung jawab, dan memiliki hak diri. Yang kedua, memiliki jiwa yang kreatif dan rasional. Nah, dan yang ketiga, mampu bersikap objektif dan tidak berprasangka buruk. Terus yang keempat, ada kesadaran diri terhadap perubahan dan mampu memanfaatkan waktu secara efektif. Ciri-ciri filsafat pendidikan humanis meliputi beberapa poin. Yang pertama ada berpusat pada siswa dan pengembangan diri. Yang kedua ada akuntabilisasi diri kepada siswa. Yang ketiga keterlibatan kognitif dan afektif. Yang keempat ada hubungan pendidikan. Dan yang kelima itu ada lingkungan belajar yang positif. Yang keenam fokus pada kehidupan dan kesejahteraan. Yang ketujuh ada pembelajaran kolaborasi. Dan yang terakhir 8 itu pendidikan sebagai proses kemanusiaan. Nah, adapun juga penerapan filsafat pendidikan humanis. Ini melibatkan fokus pada siswa sebagai individu dengan potensi dan keunikannya, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang sangat mendorong kemandirian pelajar, pengembangan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang hangat
ini sangat mendukung kepada siswa. Nah, terus contoh konkretnya itu adalah memberikan siswa kebebasan memilih aktivitas belajar, mendorong refleksi diri, menghargai setiap ide yang diberikan siswa, dan membangun hubungan guru ke siswa yang sangat erat, dan untuk penuh kasih sayang kepada siswa. Materi yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Pancasila. Pancasila sendiri artinya adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, filsafat pendidikan Pancasila adalah sistem nilai, prinsip, dan konsep dasar yang mengarah pada praktik pendidikan di Indonesia. Filsafat ini berakar pada Pancasila ideologi, negara yang menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila yang terdiri dari 5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan filsafat pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan cinta tanah air serta bangsa.